Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwatul iman rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada malam hari ini. Dengan takdir terbaiknya Allah pertemukan kita secara virtual dalam membangun keutuhan bangsa dan negara ini. Kita tahu bahwa belakangan ini negara kita secara geopolitik banyak sekali goncangan-goncangan yang sangat memprihatinkan ya, di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung reda. Kita anak-anak bangsa perlu memperkuat kembali pemahaman geopolitik maupun geostrategi sehingga bisa terbangun keutuhan bangsa dan negara di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Untuk itu izinkan ya, saya memberi pembekalan khusus buat pandangan geopolitik ya, sebagaimana yang diamanahkan dalam taskif malam hari ini. Saya sudah beberapa literatur saya gabungkan dalam sebuah PowerPoint yang akan saya share ya, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ya, sesuai dengan kurikulum kebangsaan masyarakat kita ya, untuk memperkuat ketahanan geopolitik maupun geostrategi kita ya. Belum saya share dulu. Ikhwatul iman rahimakumullah ya, bahwa kita di dalam menghadapi kebangsaan kita ya perlu mendapat pembekalan ya dengan geopolitik sesuai dengan kurikulum kajian kita. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada yang tahu apa itu geopolitik? Bisa menjawab biar interaktif, dinyalakan yang mau menjawab. Baru denger ini yang kedua. Pertama kemarin Pak Mardani, yang kedua Ustadz Anas. Ini saya kasih tanda tanya tuh. Baik, kalau kita lanjutkan ya untuk pengertian dari geopolitik ini secara etimologi berasal dari kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau sebuah negara. Dan teia yang berarti urusan atau politik yang bermakna kepentingan umum warga negara pada suatu bangsa. Nah, ini menurut Sunario 2006 ya. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknain sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi atau wilayah tempat tinggal suatu bangsa. Nah, sedangkan menurut Friedrich Ritschl ya, mengenalkan istilah ilmu politik atau political geography, Rudolf Kellen menyebut bahwa geographical politik dan disingkat dengan geopolitik. Itu sekilas pengertian secara etimologi tentang geopolitik. Nah, sekarang unsur-unsur utama di dalam geopolitik ini ya. Yang pertama, kita bangun konsepsi ruangan.
atau ruang di mana kita berada yang diperkenalkan oleh Kallhofer, yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, di mana teori ini disebut dengan teori kombinasi ruang dan kekuatan. Jadi ada wilayah, ruang, ada dinamika kekuatan yang menjaga ruang tersebut, yang diperankan oleh militer, kalau di Indonesia adalah TNI. Kemudian ada konsepsi frontier atau batas imajiner dari dua negara, batas teritorial, misalnya kita dengan Malaysia, dengan Timor Timur, dengan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung pada sebuah negara. Kemudian secara konsepsi politik, kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Konsepsi keamanan negara dan bangsa itu konsepsi ketahanan nasional. Nah, di sini ya, teori-teori geopolitik ini banyak sekali ya, berasal dari contoh-contoh dari luar negeri. Secara singkat ada geopolitik di Jerman ya, yang negara merupakan sebuah organisme atau mirip dengan organisme. Kemudian di belahan dunia ini awalnya terjadi seperti mengikuti hukum swasembada ya, implementasinya berupa pembagian wilayah atau PAN ya. Ada PAN Amerika, ada PAN Asia Timur, PAN Rusia, PAN India, PAN Eropa Afrika, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Inggris ini menekankan pada kekuatan maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan, pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia. Maka Inggris itu terkenal dengan penjajah ya, karena dia kuat di maritimnya dan menjajah di seluruh dunia. Penguasaan daerah-daerah jantung dunia terkenal dengan teori jantung, di mana dunia ini adalah sebagian besar dihuni oleh air, sehingga siapa yang menguasai air maka bisa menguasai dunia. Itu teori maritimnya. Nah, kalau di Amerika juga selain mengembangkan kekuatan maritim, juga mempertahankan sumber-sumber daya laut. Jadi laut ini sangat strategis sekali. Ini cepat saja karena ini luar negeri. Nah, sekarang bagaimana geopolitik di Indonesia? Tempat di mana kita berada, tempat di mana kita lahir dan nanti tutup usia. Nah, kita harus mengenal nih geopolitik Indonesia yang benderanya merah putih, terdiri dari berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa sampai Kalimantan. Ini dengan ciri khas Indonesia ya, berlatar belakang diapit oleh dua samudra, Samudra India dan Pasifik, dan dua benua Asia dan Afrika. Yang kalau kita kecil bisa bernyanyi, Pak Mustafa, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Nusantara. Kemudian terdiri dari kepulauan ya, Nusa di antara air, jadi Nusantara dengan benua maritim, dan sehingga geopolitik di Indonesia ini sama dengan atau dikenal dengan WASNUS atau wawasan Nusantara. Jadi kita harus mengenal dan berwawasan Nusantara, di mana bangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan-rumusan yang pada prinsipnya bertentangan dengan Pancasila. Rumusan-rumusan tadi yang dari Jerman, dari Inggris, dari Amerika gitu. Karena berbeda geografinya, kita banyak pulau dan berprinsip Pancasila ya, dengan wawasan Nusantaranya. Sehingga geopolitik kita adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis negara tersebut.
Ini geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Berapa menit nih Pak Mustafa? Lanjut, masih panas nih. Geopolitik ya, biar kajiannya kebangsaan ini ya. Jadi saya nggak bacakan ayat. Nah, adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan Nusantara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterima atau diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Maka dari Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto, kita aktif ya, dalam politik luar negerinya untuk membangun image bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang kuat. Nah, baru zaman Presiden sekarang nih hubungan internasional kurang diperkuat ya, karena tidak berkiprah langsung ya, seperti Bung Karno dan Bung Harto terdahulu ya. Kemudian yang kedua, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut terutama sumber minyak bumi yang ditemukan di wilayah teritorial dan landas kontinen Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa dan negara Indonesia ini. Dan wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Sehingga kalau kita perhatikan, negara yang benar dan pandangan kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwawasan Nusantara, NKRI harga mati. Tidak boleh, dan kita belum saatnya memunculkan wacana-wacana yang lain, karena ini adalah kesepakatan founding father negara kita untuk terus merawat kebinekaan dan NKRI dalam wilayah yang sangat luas. Nah, sebagai studi kasus, ini contoh Ambalat yang sangat fenomenal ketika kapal perang Malaysia berkali-kali melanggar teritorial Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita, maka terjadi krisis antara Indonesia dengan Malaysia yang menyeruk, dan sampai sekarang pun masih terjadi ketegangan-ketegangan antar kedua negara, di mana Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayah yang dibuat oleh Malaysia. Sementara Indonesia sudah dari zaman kemerdekaan 1945 yang memang teritorial Ambalat ini ada di wilayah kita, dan ini kalau tidak dipertahankan maka sangat bahaya terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, strategi mempertahankan geopolitik, maka kita harus punya strategi untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Bagaimana geostrategi ini suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Sehingga kita sebagai bangsa harus punya ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa yang memiliki pengertian bahwa konsensus nasional kita, ketahanan nasional kita merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam menyalaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Nah, ini wadahnya ketahanan nasional sebagai kondisi, sebagai metode, dan sebagai doktrin. Kita harus punya bela negara yang kuat untuk menjadikan negara kita negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur-unsurnya ada gatra penduduk. Gatra ini unsur-unsur dalam ketahanan nasional, gatra wilayah, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Kemudian pasal dalam pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara, seperti dalam pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 9 ayat 1 dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tertuang ya kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Sebenarnya dalam peta geopolitik dan geostrategi Indonesia, kita sudah mengalami zaman keemasan itu di tahun 1995. Itu hari ulang tahun pernikahan saya ya. Itu zamannya Pak Soeharto, itu tingkat kemerdekaan kita, tingkat politik kita, tingkat keamanan kita, tingkat kondusivitas kita pada tren yang tertinggi. Nah, setelah itu tahun 97 terjadi gonjang-ganjing politik, 98 terjadi reformasi, dan sampai sekarang kita trennya sangat menurun ya. Ketahanan kita di sisi politik ya, maupun ekonomi maupun keamanan ya, sampai pada tren yang terendah, dan kita harapkan ya, setelah reformasi ini kita bisa mengambil alih ya. Bangsa ini bisa mengambil alih dan bisa menjadikan tahun keemasan kembali, bisa mereformasi kembali untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Itu semua ada di tangan kita. Kita mau atau tidak, dan kita sedang berjuang. Mari kita tanamkan kepercayaan masyarakat ya, pada partai yang membawa ya, masa depan ya, pada keadilan dan kesejahteraan menuju Indonesia yang maju, yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Nah, ini dalam bela negara ini ada nasionalisme dan secara primordial dan nasionalisme secara modern. Kalau primordial itu pada raja, suku, golongan, ras, agama seperti pada zaman kerajaan dulu. Jadi raja sebagai sebuah diktator yang rakyatnya harus menyembah, tunduk, dan tidak boleh berkata tidak. Kalau di dalam modern, maka hanya setia kepada cita-cita nasional. Citanas itu cita-cita nasional, dan tunas itu tujuan nasional. Semuanya diharapkan bisa fokus menuju ke citanas dan tunas itu pada nasionalisme modern. Bukan hanya menyembah, tapi sekarang digiring lagi ke zaman kerajaan. Jadi semua harus tunduk, seluruh partai harus tunduk pada satu orang, permufakatan ya, harus tunduk, koalisinya harus tunduk. Nah, ini sebenarnya kembali kita ke primordial. Padahal kita harus mengedepankan tujuan nasional dan juga cita-cita nasional bangsa kita ya, menuju masyarakat adil dan makmur ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Nah, nasionalis modern ini harus kita capai ya, melalui paham kebangsaan, cinta tanah air, ya, kemudian sampai menjunjung tinggi pada demokrasi, HAM, dan juga kemanusiaan. Nah, ini di dalam batang tubuh UUD 45 ya, kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan. Itu poinnya. Pemerintah dan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha bela negara. Kemudian yang terpenting adalah bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir konglomerat, ya, bukan kemakmuran penguasa, bukan kemakmuran pejabat, tapi kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini hak dan kewajibannya untuk bela negara pada pasal 27, untuk HAM-KANNEK pada pasal 30. HAM-KANNEK itu pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini pasal-pasalnya nanti dipelajari kembali. Kita sebagai warga negara yang baik harus tahu produk undang-undang dasar kita, undang-undang yang diproduksi DPR, MPR, maupun peraturan pemerintah, ya, maupun peraturan daerah yang harus kita
amankan. Ada pasal ya tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini kurikulumnya sekarang mau berubah lagi untuk memasukkan ya, karakter-karakter bangsa dan negara, sehingga ada nanti tujuannya adalah untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang masuk ya. Kebetulan saya juga ikut membahas itu profil pemuda Pancasila yang menjadi goal dari kurikulum nasional yang sebentar lagi kurikulum 2013 itu akan disederhanakan ya. Tujuannya membentuk profil pemuda Pancasila itu kata Mas Menteri. Nah ini terakhir ini right or wrong is my country. Meningkatkan kesadaran bela negara melalui wawasan Nusantara, melatih dan membangun kondisi juang penyelenggaraan kegiatan PPBN, pendidikan pendahuluan bela negara dengan tujuan menumbuh kembangkan kesadaran bela negara yang disertai terpeliharanya sifat gotong royong, kebersamaan yang semakin lama semakin meningkat untuk membela negara dan bangsa sebagai kepentingan negara dan bangsa diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam 3 kesatuan, yaitu kesatuan wilayah, kekayaan wilayah Nusantara, kesatuan ekonomi ini yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara, modal milik bangsa, perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang ya, tidak mengalir pada segelintir orang saja, segelintir konglomerat saja. Kemudian kesatuan sosial budaya ya, masyarakat Indonesia ya, satu peri kehidupan bangsa harus serasi, sama, merata, seimbang, selaras. Kemudian budaya Indonesia, budaya Indonesia harus satu ya, dengan corak ya, yang hasilnya modalnya milik bangsa Indonesia. Kemudian kesatuan Hankam atau pertahankan keamanan. Ancaman terhadap satu pulau atau daerah merupakan ancaman terhadap bangsa. Jadi kalau Timur sudah lepas, sekarang Ambalat nggak boleh lepas, Papua nggak boleh lepas. Itulah harus kita pertahankan bersama. Tiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama di dalam bela negara, bukan TNI saja. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Ini terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau nggak ada ya kita lanjutkan ke taskif berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya, semoga bermanfaat. Dan ini untuk memahami geopolitik dan geostrategi pandangan bangsa Indonesia untuk menjaga NKRI harga mati sesuai dengan kurikulum pendidikan tarbiyah kita yang ada di jadwal taskif yang hari ini baru saya baca ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.